Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melanjutkan penjelasan dari metode kemarin, yaitu kita sudah menyelesaikan persamaan dengan cara metode grafis. Sekarang saya akan melanjutkan penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Nah, sini terdapat satu fungsi tujuan dan 3 fungsi kendala. Yang pertama yang bisa kita lakukan ialah dengan cara kita menyusun dulu persamaannya seperti ini. Nah, untuk persamaan z, persamaan fungsi tujuan, persamaannya menjadi z min 400 x1 plus 100 x2 itu sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan fungsi kendala lengkap, persamaannya menjadi 10 x1 plus 2 x2 sama dengan 300. Kemudian 3 x1 plus 2 x2 sama dengan 120. Dan yang persamaan yang terakhir 2 x2 plus 2 x1 kembali ke 1 plus 2 x2 sama dengan 100. Jadi terdapat 3 fungsi kendala atau batasan, maka kita akan menggunakan 3 buah variabel slack, yaitu variabel x3, x4, dan x5. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun persamaannya ini, kita buat tabel simplex yang pertama. Ini tabel simplex yang pertama. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam tabel yang pertama. Untuk nilai z, karena ini fungsi tujuannya kita akan mencari nilai z, maka kita kasih nilai 1. Sisanya untuk yang variabel slacknya kita kasih 0. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan-persamaan yang sudah kita susun di sini ke dalam tabel. Dari x1 min 400, kemudian ini minus ya, ini min 100. Kemudian untuk yang baris kedua, S3 nya baris kedua yang ini 10 dan 2, 10, sini 2. Kemudian untuk yang ini baris ketiga, yaitu 3, 2, di sini 2, 2. Nah, untuk variabel slacknya, karena di sini kosong S3, S4, dan S5, maka kita susun dengan cara pertama di sini 0, 0, 0. Ini untuk tujuannya 0. Kemudian untuk variabel slacknya di sini kita susun 0, sini 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Kemudian untuk nilai kanannya, yaitu yang sebelah sana ya, nilai kanannya untuk yang pertama itu 0, kemudian 300, di sini 120, dan di sini 100. Untuk ini karena hasil dari fungsi z itu sama dengan 0, maka pada kondisi ini kita tidak melakukan produksi apapun, sehingga tidak terdapat keuntungan atau laba apapun, dan waktunya yang kita perlukan dalam melakukan proses produksi itu juga masih utuh, karena tidak ada produksi apapun yang kita lakukan. Kita melakukan iterasi. Sebenarnya kita cari dulu yang mana yang merupakan kolom kunci. Nah, kolom kunci itu kita cari di tujuan yang memiliki angka negatif terbesar. Nah, dalam hal ini ialah minus 400. Nah, setelah ditemukan kolom kunci, kita akan terus melakukan iterasi sampai angka-angka yang terdapat pada variabel z ini sudah tidak memiliki angka negatif lagi. Nah, di sini kan minus 400 ialah angka negatif terbesarnya. Jadi ini ialah baris kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan menentukan yang mana yang menjadi baris kunci, yaitu kita bisa menemukannya dengan cara membagi nilai kanan dengan yang sebaris dengan kolom kunci. Berarti yang ini. Nah, kita akan membaginya dengan nilai kanan yang mana yang menghasilkan indeks positif paling kecil. Sekarang kita bagi dulu. Kanannya ini 300 dibagi 10. Ini 300 per 10 sama dengan 30. Itu enggak pakai kelihatan. Kemudian 120 bagi 3, 120 bagi 30 sama dengan 40. Kemudian 100 bagi 2 ialah 50. Nah, kan ini sudah ditemukan yang memiliki indeks positif paling kecil ialah 30. Berarti baris kuncinya ialah ini ya.
baris kunci. Dan di sini kita bisa lihat titik pertemuan antara baris kolom kunci dan baris kunci ialah pada angka 10. Untuk melakukan proses iterasi. Nah, pada tabel ini kan tadi kita sudah temukan elemen kuncinya yaitu 10. Nah, ini adalah elemen kunci. Nah, karena di baris variabel Z-nya masih terdapat angka yang negatif yaitu min 400 dan min 100, maka kita akan melakukan iterasi lagi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah kita akan mengubah seluruh koefisien yang ada pada tabel ini. Kita mulai pertama dari baris kunci. Baris kuncinya itu yang ini tadi. Ini adalah baris kunci. Ya, kita mulai dulu untuk nilai baru. Nilai baru. Kita mulai dari semua ini. Kita mulai dari ini dulu. 10, kemudian 2, 1, 0, 0, 300. Semua kita bagi dengan angka yang terdapat pada kolom ini, yaitu ini kita bagi dengan 10. Ini dibagi 10, ini menjadi 1, kemudian menjadi 1/5, ini menjadi 1/10, kemudian ini 0, 0, dan ini 30. Nah, setelah ketemu hasil ini yang akan menjadi nilai barunya. Langsung kita ganti angka yang di sini, ini kita masukkan ke sini. Masukkan sini 1, kemudian 1/5, 1/10, 0, 0, dan nilai kanannya 30. Yang ini tuh kan ialah baris nilai baru pada baris kedua. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita akan mencari nilai baru pada baris ke-1, ke-3, dan ke-4. Nah, nilai baru baris ke-1, kita masukkan dulu nilai lamanya yaitu min 400, kemudian min 100, 0, 0, 0. Kemudian kita masukkan nilai baru yang ini 1, 1/5, 1/10, 0, 0, dan 0, ini 30. Nah, setelah ini nilai baru ini kita kalikan dengan ini pada kolom kunci, sebaris dengan kolom kunci dikali dengan min 400. Nah, untuk ini kita min 400 dikali 1 ialah min 400, kemudian min 400 dikurangi min 400 dari 0, kemudian di sini hasilnya min 20, sini 40, ini 0, 0, dan 400 kali 30, 12.000. Nah, ini hasil yang ini ialah nilai baru pada baris pertama. Langsung saja kita masukkan nilai angka ini ke tabel. Hapus dulu. Sini 0, kemudian minus 20, sini 40, 0, 0, 12.000. Nah, setelah baris pertama sudah, selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua sudah baris ketiga. Nilai baris ketiga, caranya sama, yaitu pertama kita masukkan dulu nilai lamanya, ini ya, 3, kemudian 2, 0, 1, 3201, 0, 120. Nah, ini kita kalikan dengan ini dikali dengan 3 yang sebaris tadi, dikali 3, dan dikurangi dengan nilai baru baris ini yang kedua tadi, yaitu dikurangi dengan 1, 1/5, 1/10, 0, 0, 30 ya. Nah, kurangi. Setelah ini langsung kita kurangi hasilnya baris ketiga. Ini hasilnya 0, kemudian di sini 7/5, kemudian 3 kali
min 3 per 10, kemudian ini 0 ya, kemudian di sini 0 ya, 120, ini jadi 30. Nah, ini adalah nilai baru pada baris yang ketiga. Langsung kita masukkan juga. Hanya 0, 7 per 5, min 3 per 10, 0, 0, 30. Kemudian yang terakhir, kita cari nilai baru baris keempat. Kita hapus dulu. Nilai baru baris keempat. Nah, sama kita masukkan dulu angka nilai lamanya 2, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 100 dikurangi, ini dikali dengan ini 2, dan masukkan nilai baru yang tadi 1, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, 30 dikurangi. Nah, ini hasilnya 0, kemudian ini 8 per 5, kemudian 4 per 5, kemudian 0, 1, 40. Nah, ini sudah kita temukan, ini adalah nilai baru dari baris keempat. Masuk. 8 per 5, 4 per 5, 0, 1, 40. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena kolom kunci terletak pada X1 dan baris kunci terletak pada X3, maka X1 di sini menggantikan X3. Nah, di sini kita ganti X3-nya menjadi X1. Di mana ini artinya memproduksi mesin produksi X1 sebanyak 30 itu mendapatkan keuntungan ini sebesar 12.000. Nah, apakah nilai keuntungan ini adalah hasil yang paling maksimal? Kita lihat pada baris kolom Z. Apakah sudah tidak ada angka negatif? Nah, ternyata ada, yaitu masih ada min 20. Masih ada min 20 sebagai angka negatif, artinya ini belum hasil maksimal. Nah, karena masih ada angka negatif, maka kita akan melakukan iterasi lagi. Melakukan iterasi yang kedua, karena pada baris kolom Z itu masih terdapat angka negatif, yaitu min 20. Nah, pada tabel iterasi yang kedua, kolom kunci berpindah ke kolom di mana angka negatif itu berada. Jadi di sini kolom kuncinya itu berada pada sini. Ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dengan metode sama yang dengan metode yang pertama, yaitu dengan membagi nilai kanan dengan nilai pada baris kunci. Membagi nilai kanan dengan nilai pada kolom kunci. Nilai kanan dengan nilai angka pada kolom kunci. Sama dari 30 ini dibagi dengan 1 per 5, hasilnya 150. Kemudian di sini 30 dibagi dengan 7 per 5, bagi 7 per 5, ini hasilnya adalah 21,43. Kemudian 40 dibagi dengan 8 per 5, hasilnya ialah 25. Nah, syaratnya yang tadi adalah kita akan mengambil ya dengan yang memiliki indeks positif terkecil. Berarti kita ambil yang ini. Nah, ini ialah baris kuncinya. Ini sudah ketemu baris kuncinya. Selanjutnya berarti yang menjadi elemen kunci di sini ialah 7 per 5. Ini 7 per 5. Ini akan menjadi elemen kunci. Selanjutnya, nah sekarang kita akan melakukan iterasi kedua. Caranya sama seperti metode yang pertama tadi. Semua nilai pada baris kunci ini kita bagi dengan elemen kunci, yaitu kita bagi dengan elemen kunci 7 per 5. Mulai dari ini akan menjadi nilai baru baris ketiga. Karena ini baru kita mulai baris ketiga. Kita mulai 0, 7 per 5, kemudian min 3 per 10, 0, 0, dan 30. Ini semua kita bagi dengan 7 per 5. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya dibagi 7 per 5. Hasilnya 0. Kemudian
ini hasilnya 1, sini min 3 per 14, next, kemudian hasilnya 0, 0, kemudian ini 150 per 7. Nah, ini adalah nilai barunya. Nilai baru, langsung kita masukkan ke tabel, langsung kita masukkan ke dalam tabel. Hapus dulu. 0, sini 1, kemudian min 3 per 14, ini 0, 0, ini 150 per 7. Oke, ini sudah ketemu nilai baru baris ketiga. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru baris pertama. Nilai baru baris pertama. Sama ya seperti metode yang pertama tadi, kita masukkan dulu koefisien lamanya, nilai lamanya maksudnya, kita masukkan dulu nilai lamanya, yaitu 0, kemudian min 20, 40, 0, 0, ini 12.000. Kemudian nilai barunya kita masukkan 0, 1, min 3 per 14, 0, 0, 150 per 7. Nah, untuk nilai baru ini kita kalikan dengan angka pada ini baris pada kolom kunci. Ini dikali dengan min 20. Ini dikurangi ya. Nah, hasilnya ini 0, karena dikali dan dikurangi 0. Kemudian sini juga 0. Lalu min 20 dikali dengan min 3. Min 20 dikali dengan min 3 per 14. Hasilnya dibagi kurangi 4, ini 250 per 7, kemudian ini 0, ini juga 0 ya. Lalu di sini ini 27.000 per 7. Nah, ini adalah nilai baru pada baris pertama. Kita masukkan langsung pada tabel iterasi kedua. Ini hapus dulu. 0, 0, 250 per 7, kemudian 0, 0, 87.000 ya. Oh, per 7 lah, per 7. Next, tabel baris pertama dan baris ketiga sudah. Kita akan mencari untuk baris kedua. Hapus dulu nilai baru baris kedua. Kita masukkan dulu nilai lamanya. 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, 30. Kemudian masukkan nilai baru yang tadi pada baris kedua. 0, 1, berapa tadi? 0, 1, min 3 per 14. Kemudian, nah untuk ini kita kalikan dengan yang ini, ini maaf, kali dengan 1 per 5. Kurangi, ini hasilnya adalah 1, ini 0, 1 per 7, kemudian ini 0, ini 0, ini 180 per 7. Ini sudah kita temukan nilai baru untuk baris kedua. Kita langsung masukkan ke dalam tabel. 1, 0, 1 per 7, 0, 0, 180 per 7. Maaf. Ups. Oke, yang terakhir kita cari nilai baru baris keempat. Masukkan dulu nilai lamanya. 0, 8 per 5, 4 per 5, 0, 1, 40. Kemudian ini nilai baru 0, 1, min 3 per 14, 0, 0, 150 per 7. Dikurangi, ini dikali dengan angka ini, 8 per 5. Kali dengan 8 per 5. Nah, setelah dikali, ini menjadi 0, sini 0. Kemudian sini 1 per 7. Sini 0, 1, dan nilai kanannya adalah 40 per 7. Nah, ini sudah ditemukan angka pada nilai ini, sudah ditemukan nilai baru pada baris keempat. Langsung kita masukkan ke dalam tabel iterasi kedua. Masukkan
kan 0, 0, 1/47, ini 0, 1, dan 40/7. Simpan dulu. Nah, seperti ini hasil elemen semuanya. Kita hapus dulu. Hitungan nilai barunya kita hapus dulu. Oke, selesai untuk perhitungan tabel iterasi kedua. Kita lihat apakah masih ada angka pada kolom fungsi tujuan Z, apakah ada yang mengandung angka negatif. Kita lihat sudah tidak ada angka negatif lagi, berarti iterasinya sudah selesai dan keuntungan maksimumnya juga bisa kita dapatkan. Jadi kita lihat sini, oh tadi karena S2-nya berada karena tadi kolom bunyinya berada pada S2 dan baris hurufnya berada pada S4, baris ketiga, maka S2 di sini menggantikan S4. Jadi kita ganti S4-nya menjadi S2. Nah, artinya X1 didapatkan nilainya ialah 180/7 dan S2 didapatkan hasilnya ialah 150/7. Dan untuk Z-nya keuntungannya tujuan mendapatkan 87.000/7 juga. Nah, kita hasil ini kita bulatkan 180 dibagi 7, kita bulatkan menjadi 25/7. Kemudian 100 untuk S2 150/7 kita bulatkan menjadi 21,4. Dan untuk hasil tujuan Z keuntungan maksimumnya 87.000/7 kita bulatkan menjadi 12.428,6. Nah, inilah hasil akhirnya didapatkan keuntungan maksimumnya. Terima kasih.